Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Stilwati dari kelas 3F dengan NIM 210441159. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan review mengenai Sistem Informasi Geografis atau SIG. Jadi kali ini kita akan mereview materi SIG. Review materi yang akan dibahas yaitu yang pertama ada konsep dasar SIG, yang kedua ada kedudukan SIG dengan ilmu lain, yang ketiga ada komponen SIG, komponen utamanya, kemudian ada jenis sumber data SIG, arah pemanfaatan SIG, dan yang terakhir yaitu pengguna SIG. Konsep dasar SIG ada 10 seperti yang terlihat di gambar. Yang pertama itu ada lokasi, yang kedua ada jarak, yang ketiga ada keterjangkauan, yang keempat ada pola, yang kelima ada morfologi, yang keenam ada aglomerasi, kemudian yang ketujuh ada nilai guna, kedelapan ada interaksi atau interdependensi, kemudian yang kesembilan ada diferensiasi area, kemudian yang ke-10 ada keterkaitan ruang. Nah, selanjutnya nih kedudukan SIG dengan ilmu lain. Jadi gimana sih kedudukan SIG dengan ilmu lain? Mari kita bahas. Dalam ilmu geografi, SIG bukanlah sebagai esensial, melainkan dia sebagai alat. Alat apa sih? SIG dapat digunakan sebagai alat bantu, baik sebagai tools maupun sebagai alat tutorials, utama yang interaktif, menarik, dan menantang dalam usaha untuk meningkatkan pemahaman, pengertian, pembelajaran, dan pendidikan. Kemudian SIG menggunakan data spasial maupun data atribut secara terintegrasi, sehingga sistemnya dapat menjawab pertanyaan spasial maupun non-spasial, dan memiliki kemampuan analisis spasial maupun non-spasial. Selanjutnya SIG dapat memisahkan dengan tegas antara bentuk presentasi dengan data-datanya atau basis data, sehingga memiliki kemampuan untuk merubah presentasi dalam berbagai bentuk. Bisa dilihat di situ pada gambar kedudukan SIG. Selanjutnya komponen utama SIG. Apa sih komponen utama SIG itu? Mari kita lihat. Komponen utama SIG itu ada hardware atau perangkat keras, kemudian ada software atau perangkat lunak, kemudian ada manusia, ada data dan informasi geografis, kemudian ada juga metode. Nah, sekarang jenis sumber data SIG itu dari mana aja? Jadi sumber data SIG itu bisa aja dari tabel, laporan, pengukuran lapangan, data digital lain, peta, baik tematik, topografi, dan lain-lain, citra satelit, foto udara, dan data lainnya. Nah, untuk data manajemen dan manipulationnya itu terdiri dari storage atau database, kemudian retrieval, dan processing. Nah, ini outputnya. Outputnya itu bisa berupa peta, tabel, laporan, atau informasi digital, atau biasa disebut soft copy. Nah, selanjutnya ini arah pemanfaatan SIG.
Yang pertama itu ada lokasi, untuk menjawab pertanyaan mengenai lokasi tertentu. Kemudian ada kondisi, untuk menjawab pertanyaan mengenai kondisi dari suatu lokasi. Selanjutnya ada tren, untuk melihat tren dari suatu keadaan. Nah, selanjutnya ini ada pola, untuk membaca gejala-gejala alam dan mempelajarinya. Manfaat SIG. Manfaat SIG itu sendiri yaitu untuk memetakan kondisi lingkungan, melakukan pengukuran, monitoring, dan melakukan permodelan. Misalnya nih, pemetaan wilayah erosi, penentuan arah pemanfaatan lahan, dan pemantauan perubahan lingkungan. Pengguna SIG itu siapa aja sih? Jadi di sini ada berdasarkan fenomena dan juga berdasarkan badan atau instansi terkait. Kalau berdasarkan fenomena itu ada pertambangan, transportasi, kehutanan, bisnis, lingkungan, geologi, hidrologi, penggunaan lahan, dan sebagainya. Nah, berdasarkan badan atau instansi terkait itu ada siapa aja? Nah, ada pertanian, perhubungan, badan konversi, BNPD atau BPPD, ada SDM, BMKG, Bapeda, surveyor atau ahli GIS, kemudian ada kelautan, dan seterusnya. Itulah materi mengenai SIG yang saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.